Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga tetap semangat. Dalam perkuliahan Public Relation, kali ini kita akan berbicara mengenai pemasaran pendidikan dan Public Relation. Fokus dari pemasaran yaitu melayani penjualan. Tentu yang dihadapi adalah para pembeli atau pelanggan. Sedangkan tugas dari Public Relation itu lebih luas. Public relation itu konsen dengan citra dan image korporat perusahaan atau organisasi yang dihadapi adalah lebih banyak elemen seperti masyarakat, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, manajemen pemasaran itu adalah cara bagaimana kita bisa mendapatkan pembeli. Kemudian public relation itu adalah suatu alat yang digunakan untuk menarik perhatian dan minat calon pembeli. Jadi memperbaiki citra perusahaan dulu, korporat dulu, kemudian menarik minat masyarakat terhadap apa yang dijual oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Sekarang pencapaian pemasaran pendidikan. Nah, mendapatkan pelanggan yang sesuai dengan target, baik itu yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas dari calon pelanggan ataupun siswa. Kemudian fungsi dari pemasaran pendidikan itu sendiri, yaitu pembaharuan kita sebuah lembaga pendidikan harus mengikuti atau mengimbangi ketatnya persaingan dalam memperoleh pelanggan ataupun customer. Jadi pemasaran pendidikan di sini berguna sebagai suatu langkah dalam mengimbangi posisi pendidikan di era persaingan global. Kemudian proses manajerial pemasaran pendidikan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengendalian. Terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam membuat perencanaan pemasaran. Yang pertama yaitu menentukan visi, misi, tujuan lembaga pendidikan. Adapun yang kedua yaitu menganalisis ancaman dan peluang lembaga pendidikan, baik lingkungan publik, lingkungan kompetitif, lingkungan makro, dan lingkungan pasar. Nah, yang terakhir, kita harus mengetahui kecenderungan kondisi pasar sekaligus menentukan calon siswa yang akan dipilih lembaga pendidikan. Adapun yang dalam pelaksanaan, itu ada suatu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemasaran, yaitu memperhatikan perubahan-perubahan yang dapat menarik minat pelanggan. Kemudian pengendalian. Nah, hal ini juga perlu untuk pencapaian sebuah kontrol yang baik, karena lembaga pendidikan sangat memerlukan informasi-informasi yang akurat dan memadai. Kemudian informasi yang telah didapatkan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kontrol dan evaluasi. Adapun langkah-langkah strategis pemasaran pendidikan. Di dalam pemasaran pendidikan terdapat beberapa langkah yang strategis. Yang pertama, dalam mengidentifikasi pasar. Gunanya untuk apa? Nah, di sini untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar, termasuk kelengkapan pendidikan yang menjadi kepentingan konsumen pendidikan. Kemudian segmentasi pasar dan positioning, yaitu membagi pasar menjadi kelompok membeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Sedangkan positioning itu adalah karakteristik dan pembedaan produk yang nyata yang memudahkan konsumen untuk membedakan produk jasa antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Kemudian diferensiasi produk.
Melakukan diferensiasi merupakan cara yang efektif dalam mencari perhatian pasar. Strategi ini biasanya yang memberikan penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh lawan, yang menjadi pembeda antara produk kita dengan produk yang lain terdapat pada diferensiasi produk ini. Kemudian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran di sini maksudnya publikasi prestasi oleh media independen seperti berita dalam media massa atau banner ataupun yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu pelayanan sekolah. Nah, hal ini terlihat sebagai apa yang diharapkan oleh konsumen. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.